Ya, punya, mereka punya modal. Apakah mereka nggak punya tempat, artinya rumahnya mungkin di pinggir jalan? Punya, mereka punya semuanya, tapi belum tentu mereka bisa memulai bisnis. Lalu ada pertanyaan besar. Jadi kalau saya ingin menjadi pebisnis atau memulai bisnis, saya harus mulai dari mana? Apakah saya tanya ke pebisnis yang sudah sukses? Apakah saya ikut pelatihan dan lain sebagainya? Cara-cara itu sudah dilakukan orang. Ketika Anda ikut workshop, misalkan entrepreneurship, atau Anda tanya, bahkan menjadi murid seorang pengusaha yang besar, itu Anda bisa lakukan. Tapi kemudian cara-cara itu banyak banyak kekurangan. Yang pertama mungkin kekurangannya kalau yang sekolah ngajarin, workshop ngajarin, banyak yang bilang terlalu teoritis gitu. Yang diajarkan bagus, tapi ketika dipraktekkan kok agak susah ya gitu. Gitu. Yang kedua, menarik. Ketika kita belajar langsung dari gurunya, dari praktisinya, mereka bilang, waduh, ini pengalamannya bisa kita pengalamannya menarik dan terbukti dia sukses. Tapi ketika kita aplikasikan di konteks kita, kok ternyata berbeda ya hasilnya. Ternyata kalau kita belajar dari orangnya langsung, kadang behind the scene-nya itu enggak muncul gitu. Jadi yang muncul itu mungkin yang berhasil saja. Yang gagal-gagalnya enggak diceritain. Karena kalau gagal-gagalnya diceritain, Anda mutung gitu, enggak mau jadi pebisnis. Waduh, ruginya besar, punya hutang, ditagih debt collector dan lain sebagainya. Kalau yang disampaikan itu nggak tertarik kita jadi pebisnis. Tapi kalau yang disampaikan yang enak-enak saja, Anda melihat yang indah-indah saja, lalu termotivasi dan memulai bisnis, sampai kemudian kita mengalami kegagalan dan bingung, loh ternyata nggak seindah yang diceritakan ya. Nah, gitu. Jadi banyak orang pengen belajar bisnis, tapi apa metodologi yang paling efektif untuk kemudian berbisnis? Nah, effectuation ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Effectuation ini sebenarnya bukan kiat untuk menjadi pebisnis, bukan juga formula. Orang sekarang kan pengennya itu, Pak kiatnya, Pak Dahlan, kiatnya jadi pebisnis miliarder itu seperti apa? Nyari yang instan-instan saja. Nah, tidak ada teman-teman semuanya berbisnis ini, nggak ada yang instan. Yang ada ya, effectuation ini menawarkan sebuah pendekatan yang menarik. Jadi effectuation ini adalah hasil riset terhadap banyak orang pengusaha yang berbisnis, memulai bisnis dan menjalankan bisnisnya, baik yang gagal maupun berhasil. 10 tahun dia lakukan dan dia melihat pola yang sama. Jadi menarik ya. Jadi orang berhasil itu ternyata polanya sama. Tapi kalau orang gagal, polanya macam-macam. Ya, jadi kan ini yang sering kali orang sukses itu polanya hampir semuanya sama, kerja keras, hemat, pembelajar yang ulung dan lain sebagainya. Biasanya polanya nggak banyak, ya itu saja sebenarnya bukan mudah diidentifikasi, tapi polanya tertentu. Tapi kalau orang gagal macam-macam, gagal dengan caranya masing-masing. Ini yang menarik. Jadi orang itu bisa gagal dengan cara masing-masing, tapi kalau berhasil itu biasanya caranya mirip-mirip, enak, makanya bisa kita duplikasi, kita bisa tiru. Nah, ini effectuation itu ada 5 prinsip yang kemudian 5 prinsip ini memberi gambaran kepada kita bahwa oh ternyata bisnis itu seperti ini. Jadi kalau saya memulai bisnis, apa yang saya harus lakukan? Cara berpikir saya seperti apa? Cara saya menjalani bisnis seperti apa? Cara saya memulai bisnis seperti apa? Dan cara saya ketika menghadapi kendala dalam bisnis, itu saya harus bagaimana? Karena kan bisnis itu nggak semulus atau yang seindah yang dikatakan motivator. Perjalanannya berliku. Nah, gimana saya caranya? Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang sudah diformulasikan, ini layak untuk kemudian kita jadikan rujukan. Nah ini, jadi effectuation itu ini yang kemudian meneliti namanya Saraswati. Sebenarnya effectuation itu adalah
pola kerja, cara berpikir, atau cara mengambil keputusan yang dilakukan entrepreneur dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Ini teman-teman semuanya. Jadi kuncinya adalah menghadapi situasi yang tidak pasti. Bedanya bisnis dengan profesional itu ada di ini. Situasinya tidak pasti. Kalau profesional pasti, kerja itu pasti jam 7 sampai jam 3 yang dikerjain ini. Kalau kamu ngerjain bukan yang ditentukan, ya itu bukan profesional. Jadi dia dibayar karena sesuai dengan job desk-nya. Sementara pengusaha yang dia hadapi adalah ketidakpastian. Ketidakpastian pasar, ketidakpastian keuntungan, ketidakpastian loyalitas pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi semuanya serba tidak pasti. Anda punya orang tua jualan di pasar, punya toko gitu, apakah bisa dipastikan omsetnya tiap hari jumlahnya tertentu? Kan tidak, kadang sepi, kadang rame, kadang tidak ada sama sekali. Sekarang PSBB, PPKM bisa 0 atau bahkan minus. Ini yang menarik. Nah, bagaimana kemudian pengusaha itu menghadapi situasi ketidakpastian itu? Prinsipnya ada 5, tapi saya minta izin untuk langsung saja coba saya memberi kesimpulan. Ini kesimpulan dari effectuation. Prinsip itu ada 5 prinsipnya. Yang pertama prinsipnya namanya bird in hand. Jadi bird in hand ini apa? Bird in hand itu? Bird in hand itu pengusaha itu selalu memulai dari hal yang kecil, dari hal yang dia punya, ketimbang dia memulai dari impian yang besar yang punya syarat banyak. Syaratnya enggak jadi dia memulai dari modal yang dia punya, bukan yang dia inginkan. Yang menarik. Jadi apapun modal terkecil kita itu sebenarnya bisa jadi modal untuk kita berusaha. Termasuk teman-teman ketika jadi mahasiswa sekalipun. Anda bisa mulai dari kondisi Anda sekarang, anaknya orang kaya, nggak kaya, punya waktu, nggak punya waktu, kuliah, nggak kuliah, sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu sebenarnya dimulai dari modal yang dipunyai oleh masing-masing. Jadi dari Formula 1, gugur sebuah pemahaman bahwa kalau mau bisnis itu harus punya modal besar. Ya, kalau punya modal besar memang sebuah keuntungan, tapi belum tentu punya modal besar itu bisa bisnis. Kalau tidak punya modal besar, uang, apakah bisa bisnis? Bisa. Anda punya kepandaian, Anda punya keterampilan, Anda punya koneksi, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi awal modal bisnis kita. Yang pertama. Yang kedua namanya affordable loss. Bisnis itu tidak cuma mikir keuntungan, tapi juga dipikir kerugiannya. Ya, kerugian yang bisa ditanggung. Jadi orang bisnis itu tidak cuma mikir untung, tapi juga harus dipikir ruginya. Kenapa? Karena bisnis bisa untung, bisa rugi. Nah, pertanyaan besarnya adalah Anda harus berhitung bahwa bisnis itu setiap saat bisa rugi. Jadi kalau rugi, kira-kira apakah itu akan membuat Anda habis-habisan atau Anda punya kesempatan untuk belajar lagi. Jadi dihitung di situ. Yang ketiga namanya prinsip lemonade. Lemonade itu apa? Lemonade itu pebisnis akan selalu menghadapi ketidakpastian. Jadi kadang-kadang sudah direncanakan baik-baik, bisa gagal pada saat itu. Maka dibutuhkan keluasan untuk mengubah strategi, mengubah bisnisnya. Sehingga kalaupun rugi, itu tidak rugi-rugi amat. Kalaupun rugi, bisa nggak dibalik ini supaya untung? Nah, pebisnis itu selalu mikirnya begitu. Kesempitan, dia lihat kesempatannya. Itu ini. Makanya di Lemonade ini kita ngajarin prinsip inovasi. Nah, inovasinya sendiri ada di desain thinking. Yang keempat, crazy quill. Crazy quill itu apa? Kalau mau bisnis, jangan sendirian. Meskipun kalau untung dimakan sendirian, tapi kalau rugi ya Anda rugi sendirian. Crazy quill itu mengajarkan kita, kalau mau bisnis, pahami Anda itu terbatas. Anda punya banyak keterbatasan, maka
buatlah kolaborasi, ajak orang lain untuk membangun bisnis yang lebih baik. Kenapa? Karena hadirnya orang lain itu akan membuat tim Anda kuat, peluang bisnis Anda jadi semakin bisa menjangkau banyak orang, dan minimal modal otomatis biasanya kalau orang 2-3 kan modalnya tambah banyak. Atau kalau enggak punya modal, mereka itu yang gabung dengan kita, minimal ada yang doain gitu. Yang doa itu banyak. Minimal ada yang doain tim kita, nggak cuma kita, supaya bisnis kita berjalan baik. Yang terakhir, pilot in plane. Pilot in plane itu apa? Jadi, karena bisnis ini menghadapi ketidakpastian, maka pemimpin bisnis ini jadi penting. Gimana caranya dia menghadapi ketidakpastian, termasuk ketika dia rugi, apa yang dia harus lakukan. Ketika dia tidak punya modal, apa yang dia harus lakukan. Berpartnerkah atau bagaimana? Atau harus mengubah bisnisnya, prinsip lemonade, atau bagaimana? Nah, ini sangat ditentukan oleh yang namanya pilot. Nah, ini kesimpulannya ada di sini, teman-teman semuanya. Masuk lagi. Oke, mohon maaf. Yang pertama, efektual itu apa? Fokus pada sumber daya tidak berwujud non-finansial. Nah ini, kalau kausal, fokusnya pada modal. Ini kalau perusahaan sudah berjalan, itu namanya kausal. Kalau mau ngembangin bisnis ya harus modal. Tapi efektual tidak. Fokusnya pada sumber daya tidak berwujud, dan itu bisa non-finansial, non-uang. Apa itu? Misalkan koneksi, kepercayaan. Kalau teman-teman dipercaya orang-orang kaya, itu enak meskipun teman-teman tidak kaya. Kenapa? Karena kepercayaan itulah modal terbesar kita dalam berbisnis. Jadi clear ya, ternyata kalau mau bisnis itu tidak butuh uang. Ada yang modal dengkul, ya. Modalnya apa? Kepercayaan. Ketimbang modal dengkul, mending ya modal kepercayaan. Anda bisa bayangkan kalau Anda dipercaya Pak Abu Rizal Bakri, duitnya tidak terbatas. Anda dipercaya Pak Khairul Tanjung, atau Anda dipercaya Pak Rektor, gitu. Kan enak gitu. Meskipun Anda bukan siapa-siapa, Anda nggak pinter gitu misalkan, tapi kalau sudah dipercaya kan enak. Nah, jadi modal itu bisa. Kemudian efektual itu fokus pada penciptaan nilai bisnis yang tinggi. Yaitu tadi inovasi. Inovasi itu jadi penting. Jadi nggak cuma bikin produk, tapi produk yang punya value tinggi. Dan ini relationship tadi, prinsip berpartner tadi. Sementara kausal fokusnya pada modalnya harus besar. Kalau nggak punya modal besar, ya jangan mimpi berbisnis. Kenapa? Karena modal besar itu dianggap syarat untuk memaksimalkan keuntungan di masa mendatang. Betul sih, tapi itu bukan satu-satunya cara. Seperti yang saya sampaikan tadi, berapa banyak orang punya modal tapi tetap bisnisnya ya tidak maju-maju. Oke, yang kedua, orientasi pada sarana modal yang dia punya. Tujuan bisnisnya bisa fleksibel, sesuai dengan upaya dan ketersediaan modal. Efektual itu kadang tidak menentukan saya mau jadi apa, saya mau pengen apa enggak. Tapi pokoknya mulai saja deh. Saya mulai dengan motor saya inilah. Saya mulai dari saya bisa bikin pentol gitu misalkan. Ya sudah, saya mulai dari situ. Saya tidak pernah memikirkan saya nanti pengen jadi pengusaha pentol yang punya jaringan pentol terbesar di seluruh Indonesia. Enggak. Efektual itu membangun efek mulai dari kecil, dan dia nggak kepikiran nanti jadinya seperti apa. Nadiem Makarim itu nggak membayangkan Gojek itu seperti sekarang. Kodenya begitu enggak. Yang dia pikirkan adalah pada saat itu mulainya dengan apa? Dengan call center. Menghubungkan antara orang yang butuh naik ojek dengan tukang ojek yang butuh order. Itu saja. Cuman call center. Itu efektual sekali si Nadiem Makarim itu, Mas Menteri. Fokus pada yang dia punya. Nanti jadinya seperti apa? Ya nanti bisa berubah, bisa bertumbuh terus. Sementara kausal, orientasinya langsung pada tujuan.
saya pengen bikin kampus. Waduh, kalau kampus berarti harus punya gedung, harus punya guru besar, harus punya profesor, dan lain sebagainya. Kemudian siapa ya ini yang mau masuk ke kampus kita? Akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena berat. Tujuannya ditetapkan, syaratnya banyak, dan ketika syaratnya nggak bisa terpenuhi, bisnisnya nggak bisa berjalan. Jadi lakukan efektual. Yang ketiga, menghitung kerugian yang bisa ditanggung. Jadi pebisnis itu jangan cuma mikir, wah enak ya bisnis itu untungnya akeh, cuannya banyak, istrinya cantik misalkan. Karena kan punya istri cantik, biaya perawatannya juga tinggi. Harus facial, harus beli serum dan lain sebagainya. Ya. Jadi pebisnis nggak cuma dilihat enaknya saja, tapi juga ini yang paling penting. Anda harus bisa menghitung kerugian yang bisa ditanggung. Jadi pebisnis itu realistis. Bisa untung, termasuk bisa juga rugi. Melihat gagal sebagai kelaziman berbisnis, namun bisa punya peluang untuk memulainya kembali. Jadi yang dipikirkan jangan berhasil, waduh, aku nanti akan ganti mobil, beli rumah, dan lain sebagainya. Jangan. Tapi bayangkan, kalau Anda rugi, itu ruginya masih bisa Anda tanggung. Jangan-jangan setelah Anda bisnis, itu kemudian habis-habisan Anda kere gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalau punya modal, tolong di-manage modalnya. Punya duit 1 juta, misalkan tabungan mahasiswa. Pertanyaannya, Anda jangan berbisnis yang modalnya 1 juta. Bisnisnya yang modalnya di bawah itu. Supaya apa? Misalkan 500.000. Kalau Anda 500.000 itu gagal, kalau berhasil kan oke, sudah jalan. Tapi kalau gagal, minimal Anda masih punya 500 lagi, yang 500 itu bisa Anda coba untuk berbisnis baru yang lain. Karena bisnis itu selalu punya sisi kerugian. Nah terus kalau modalnya tetap 1 juta, ya carilah partner. Supaya apa? Kamu bisa urunan 500-an, atau cari partner lebih banyak lagi, 5 orang misalkan, supaya urunannya 200.000-an, sehingga kalaupun rugi Anda masih punya 800.000, Anda masih punya 4 kesempatan untuk mencoba bisnis baru. Mudah-mudahan bisnis ketiga, keempat itu Anda berhasil di situ. Nah, jadi cara berpikirnya begitu. Sementara kausal, ini bisnis yang seperti perusahaan, ngelihatnya dari keuntungannya toh. Saya ke Pak Benny, ini ada proposal bisnis. Yang ditanya misalkan sebagai investor, keuntungannya berapa? Berapa persen? Saya kalau naruh duit 1M, baliknya kapan? Berapa persen dan lain sebagainya. Nggak tentu Pak Benny. Kadang ya 10%, kadang 5%, kadang juga minus Pak. Gimana Pak? Mau ikut nggak? Ya nggak mau. Nah, karena apa? Karena ini cara berpikirnya investor, bukan entrepreneur. Entrepreneur itu selalu melihat itu. Kalau saya gagal, saya masih bisa nanggung nggak ya? Nah, nilai kerugian yang bisa ditanggung tiap orang beda-beda. Pak Benny ngelihat mungkin 100 juta, oh biasa. Tapi teman-teman 100.000 itu sudah kiamat sudah. Nah, tolong ditimbang gitu. Kemudian yang keempat, mengantisipasi masa depan yang tidak pasti dengan memprediksi. Oh, sorry. Ini kebalik. Mohon maaf. Kalau efektual itu menghadapi situasi yang masa depan tidak pasti itu dengan bertindak kreatif, mencari partner baru, investor baru, bahkan customer baru untuk mendukung bisnis. Seperti sekarang, teman-teman yang mungkin punya kedai kopi, ini kan bingung gitu. Waduh, ini gimana ini? Tiba-tiba PPKM dan ditutup, maka pengusaha efektual itu akan menghadapi situasi itu bukan meso-meso, bukan update status, mengeluh dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia bertindak kreatif. Kira-kira apa yang saya harus lakukan ya? Ini kan sudah belanja modal saya. Kalau terus-terusan gini kan bisa rugi. Oke, berarti harus go online. Iya, masalahnya saya punya Instagram nggak? Nah ini masalahnya. Mau go online nggak punya Instagram, baru mau dibuat. Terus gimana? Mutunya juga susah. Maka pengusaha efektual
ketika menghadapi situasi yang tidak pasti, dia bertindak kreatif dengan cara apa? Bisa jadi cari partner baru. Cari partner baru. Hire kontak teman-temannya. Isok moto produk enggak? Atau cari temennya yang sudah punya nama. Mas, aku bisa titip enggak nanggone sampean? Langsung buka WhatsApp group di broadcast. Ayo, kopi kita diskon 50%. Jadi dia bertindak kreatif. Sementara pebisnis itu tidak bisa langsung aktif gitu tindakannya. Dia coba memprediksi sebentar. Kita bikin riset dulu ya. Ini kira-kira seberapa lama sih krisisnya ini. Ke depan ini kira-kira COVID ini sampai kapan? Vaksin kira-kira berjalan baik nggak? Nah, itu pakai data-data. Jadi dia harapannya dengan data itu bisa bisa diprediksi dan bisa diantisipasi. Nah, kalau kita efektual nggak sempat gitu itu, pokoknya bertindak keliru diubah meneh. Yang penting kerugiannya masih bisa ditanggung gitu. Kenapa? Kalau kerugiannya habis, kita nggak bisa ditanggung, kita nggak bisa merubah lagi. Teman-teman sudah mulai punya gambaran ya. Nah, yang ketiga, yang ke berapa ini? 5. Efektual melihat orang lain. Nah, ini kebalik lagi ini. Efektual melihat orang lain sebagai mitra untuk membangun pasar bisnis masa depan. Baik customer, supplier, bahkan kompetitor sekalipun. Nah, ini teman-teman bayangkan, kompetitor buat seorang efektuator itu bisa digandeng. Sesama pengusaha kopi, sama-sama sambatan toh sekarang. Di jalan ada 5. Sepi nggak? Sepi kabeh. Mas, ya apa mas, nek kita kolaborasi jualan online. Nah, kita nggak biasa jualan online. Ya sudahlah, kita bayar orang yang jago online, seminggu 1 juta, kita urunan 200 ribuan. Yang penting keluarga kita aja terjual. Nanti gantian ya. Kalau order pertama, warkop 1, order kedua, warkop 2, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Bahkan dengan kompetitor sekalipun, dia melihat sebagai peluang untuk kemudian bisa bekerja sama. Sementara kausal itu melihat orang lain dari mata kompetisi. Loh, kalau saya pinter ya, kalau saya tahu peluangnya, kalau bisa nggak ngajak orang lain. Nanti kan malah yang makan orang lain. Nanti kan jadi bagi-bagi, keuntungannya malah sedikit. Sikap dalam merespon hal yang tak terduga, efektual itu optimis meskipun peluangnya kecil. Berusaha mengubah kendala menjadi peluang baru. Nah, ini tadi inovasi. Sementara seorang pebisnis konvensional itu ketika dia pengen berinvestasi ke sebuah bisnis, itu dia yang menghindari hal-hal yang tidak terduga. Pak, mau enggak Pak bisnis ini buka buka toko retail di zaman pandemi? Waduh, enggak Mas, nanti aja lah. Saya lebih baik nunggu atau lebih baik uang saya tak taruh di bank saja karena ini situasinya enggak pasti. Sementara yang efektual melihat begini, ketika ditawari untuk berbisnis retail, sebentar. Saya pun tahu kan kondisinya sekarang seperti apa. Kira-kira retail seperti apa yang sampean tawarkan sehingga bisa bertahan survive di masa pandemi. Yang satu melihat apa bedanya. Yang satu bilang, waduh ini tidak tepat ini mas. Bagus sih, tapi momentumnya tidak tepat. Nantilah nunggu kondisi aman. Nunggu new normal nanti dan lain sebagainya. Jadi dia menghindari hal tak terduga lewat prediksi yang akurat, perencanaan dan fokus karena dia berharap bisa meminimalkan dampak dari hal yang tidak terduga. Sorry, kebalik-balik ya. Mohon izin kebalik-balik. Ini kebalik. Nah, saya langsung saja supaya teman-teman clear. Nah, mana yang tadi kebalik lagi? Ah, ini melihat orang lain, kausal. Sementara yang ini efektual melihat orang lain itu sebagai mitra.
Kenapa kok orang lain dilihat sebagai mitra? Iya, karena Anda misalkan punya warung kopi, lalu diajak partneran sama orang luar Jawa gitu. Peluang enggak? Peluang. Kenapa? Karena Anda bisa buka bisnis yang sama di tempatnya dia. Dan seterusnya. Oke, itu review dari sesi pertama. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan kah? Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Sorry, saya buka chat. Oh, silakan nanti dibagi. Nah, ini tambah lama tambah banyak. Teman-teman mohon izin, sekali lagi saya ingin sampaikan, please jangan terlambat teman-teman semuanya. Karena keterlambatan beberapa teman-teman kita, skenario kita ubah. Karena tadi seharusnya teman-teman sudah berkumpul di kelompok masing-masing. Ya. Jadi mohon izin untuk ini. Jadi ada berapa Pak Beni sekarang total pesertanya? Saat ini pesertanya ada 15 orang. Oke. Yang tadinya mau kita bagi menjadi 5 kelompok, saya usulkan menjadi 3 kelompok. Yes. Jadi kelompok 1, kelompok 2 itu digabung jadi 1. Nanti pakai link Maironya kelompok 1. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 digabung menjadi 1 pakai link Miro-nya kelompok 3. Dan kelompok 5 menjadi tetap kelompok sendiri. Oke. Mohon izin Pak Beni boleh di-lead untuk mengubah nama-namanya supaya lebih mudah karena kita pakai format kelompok baru sebelum saya lanjutkan. Silakan Pak Beni. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kelompoknya, tadi sudah saya sampaikan kelompok 1 dan kelompok 2 bergabung. Nanti fasilitatornya adalah Pak Indro dan Pak Sukari, ada di kelompok 1. Anggotanya ada Agus, ada Kois, ada Rozak Yogi, ada Ubaidillah Ilham, kemudian Abdullah Jayata Putra, Indriata Fitri, M. Faikul Humam, Ahmad Bayhaqi, Alain, dan Clarista. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya, tadinya kelompok 3 ditambah kelompok 4. Mas Beni, boleh langsung segera di-rename teman-teman tadi yang sudah ditentukan sebagai peserta kelompok 1. Silakan. Oh ya, oke. Di-rename gitu ya, di langsung gitunya ya. Ya, silakan langsung di-rename. Boleh diulang. Saya lanjutkan ya, kelompok 3 gabung dengan kelompok 4. Jadi mungkin sudah tahu semua, digabungkan menjadi dinamakan kelompok 3 saja. Ya, kalau tadi 1 dan 2 menjadi K1, sekarang 3 dan 4 menjadi K3. Sedangkan kelompok 5 tetap K5. Jadi ada K1, K3, dan K5. Jadi ganjil semua. Mungkin seperti itu Pak Eko. Langsung dirubah, silakan. Bisa dirubah ya. Oke, sip. Ini contohnya seperti lurus. K4 ini dirubah menjadi K3. Mungkin seperti itu. Yang kelompok lamanya K1, K2 diubah menjadi K1, K3, K4 menjadi K3. Ya. Oke, silakan teman-teman. K2, silakan Mbak Indri diubah menjadi K1. Clarista, ini Clarista apakah peserta? A berapa? Oke, sudah ya, clear.